Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liwudhhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan episode podcast di Bina SATV yang pada kali ini ya seperti biasa bersama guru kita, sesepuh kita yaitu Pak Profesor Samsuri. Nah, pada kali ini beliau akan membawakan sebuah formula kehidupan yang sangat menarik. Kenapa? Karena membahas tentang bijak. Banyak orang yang bertambah usia, tapi katanya tidak bertambah bijak. Bertambah usia itu sebuah kepastian, tapi dewasa atau bertambah bijak itu belum tentu. Nah, sekarang beliau akan memaparkan bagaimana caranya menjadi bijak. Nah, cara menjadi bijak itu dirangkum dalam sebuah formula yang disebut dengan bijak. Nah, sekarang beliau akan memaparkan satu persatu apa yang dimaksud dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Insya Allah pada hari ini Bapak akan menyampaikan satu formula kehidupan dengan satu kata yang sangat singkat yaitu bijak. Boleh juga diperpanjang jadi bijaksana. Ya. Jadi maksudnya ya, bahwa dalam kehidupan ini ya supaya kita mendapatkan sukses dan bahagia hendaknya bertindak bijak ya. Jadi tindakan bijak itu adalah tindakan yang dilakukan dengan baik ya, yang dilakukan dengan penuh kesantunan ya, dan hasilnya akan memuaskan. Harapan kita semua ya dalam kehidupan ini kita bisa bahagia bersama. Nah, alamat dan para sekalian, jangan hanya bahagia sendiri. Bijak ini adalah satu rangkaian huruf, yaitu sebanyak 5 huruf, dan masing-masing huruf punya makna tersendiri. Ya. Nah, insya Allah, apabila makna setiap huruf ini dilakukan oleh kita akan menjadi seorang yang bijaksana. Kita coba satu persatu. B-nya itu adalah berpikir positif, berpikir luas, berpikir panjang. Jadi orang yang akan mengambil keputusan yang bagus itu harus berpikir, tapi berpikirnya jangan terlampau tergesa-gesa. Ya. Berpikir panjang, ya, berpikir luas, berpikir positif, dan juga berpikir memperhatikan kepentingan orang lain. Jangan hanya dari diri sendiri saja. Yang keduanya ini kan. Nah, sebagai orang yang beragama, kita harus ingat kepada perintah yang Maha Kuasa. Ingat perintahnya, pasti perintah Allah itu perintah yang baik. Kan? Dan juga ingat larangannya. Ya. Larangan Allah itu pasti larangan yang tidak baik bagi kita. Ya. Nah, oleh karena itu, orang yang bijaksana itu senantiasa dia itu yang menghubungkan diri dengan yang Maha Kuasa. Tentu saja kita umat Islam, kita harus berpegang kepada firman-firmannya, yaitu dalam Al-Quran dan juga petunjuk atau teladan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. J-nya orang bijaksana itu tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi jangan bertindak tergesa-gesa. Ya. Kita harus melakukan suatu pertimbangan lebih-lebih apabila kita akan mengambil keputusan. Ya. Nah, keputusan itu tentu akan berdampak kepada diri kita sendiri dan juga berdampak kepada orang lain. Lebih-lebih apabila kita posisinya itu adalah posisi sebagai seorang pemimpin, seorang leader. Ya. Nah, dampak keputusan leader itu bukan hanya berkaitan dengan dirinya sendiri, tapi dengan orang-orang lain yang kita pimpin. Yang keempat itu kita memiliki akhlak yang mulia. Ya.
Di antaranya ahlak mulia itu adalah orang yang patuna, ya, cerdas, ya. Orang cerdas itu kreatif, menggunakan otaknya, melakukan tindakannya apabila kita akan mengambil keputusan. Ya. Yang kedua adalah orang yang orang yang punya akhlak yang baik itu adalah amanah, ya, terpercaya, ya. Apa yang dikatakannya itu benar, ya. Apa yang diucapkannya itu bermanfaat, ya, bagi dirinya dan bagi orang lain. Kedua saja, ya, patronah dan amanah. Itu sudah akhlak mulia yang akan menunjukkan seorang yang mempunyai kebijaksanaan atau orang yang bijak. Ya. Dan yang terakhir kaknya, kak itu kalem, ya, dan tenang, ya. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya. Sebab kalau orang tergesa-gesa itu biasanya mengambil keputusannya itu ya asal-asalan, ya, sehingga nanti berdampak kurang baik bagi dirinya juga, mungkin bagi orang lain atau bagi organisasi yang dipimpin. Kita barangkali saya bisa rahmat dan pemirsa sekalian, ya, suatu formula bagaimana kita menjadi seorang yang bijaksana. Ya. Itu dengan satu kata saya ingat bijak saja. Ya. Oke, baik Pak. Mungkin saya dan pemirsa juga ingin lebih dalam, ya, ingin lebih tahu apa yang dimaksud dengan bijak itu. Mulai dari B, yaitu berpikir luas. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh apa bedanya orang yang berpikir luas dengan yang sebaliknya Pak, berpikir sempit. Iya. Misalkan membedakannya dan mungkin memberikan contohnya. Mana Pak? Jadi berpikir sempit itu hanya terkait dengan kepentingan dirinya sendiri, satunya. Kalau berpikir luas itu juga memperhatikan kepentingan orang lain. Berpikir luas itu tidak hanya melihat dari satu sisi, ya, tapi coba lihat dari sisi yang lain. Melihat misalnya satu objek, apakah itu misalnya pemandangan alam, ya, atau suatu masalah, ya, bukan hanya dilihat dari satu sisi, tapi juga lihat dari sisi orang lain. Ya. Dengan cara demikian, maka kita akan bisa mengambil keputusan yang lebih lengkap, ya. Mengambil keputusan lebih bagus, ya, yang dampaknya juga bagus bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, itu antara lain, ya. Kalau orang itu hanya berpikir dari diri sendiri, berarti hanya untuk kepentingan sendiri, ya. Sedangkan yang namanya keputusan itu akan terkait dengan orang-orang lain. Jadi sekali lagi, orang yang bijak itu tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, ego sendiri, tapi juga perhatikan kepentingan orang lain. Maka nanti apa yang kita putuskan itu pasti bukan hanya menyenangkan diri sendiri, tapi juga menyenangkan orang lain. Itu barangkali ya secara bisa berarti. Tadi juga Bapak menyinggung ya tentang berpikir panjang dan berpikir pendek. Nah, kalau Iya. itu gimana Pak? Bisa dijelaskan lebih jauh Pak? Iya. Ya tadi kalau berpikir pendek itu pertama ya hanya terkait dengan kepentingan sendiri, ya. Sedangkan berpikir panjang itu juga memperhatikan kepentingan orang lain. Yang juga kalau berpikir pendek itu mungkin hanya untuk kepentingan sesaat, ya. Kalau berpikir panjang itu kepentingan yang lebih luas, ya. Jangka panjang. Jangka panjang, jangka panjang. Katakanlah misalnya kita akan membantu seseorang, ya. Kalau kepentingannya itu hanya sesaat, ya kita memberikan bantuan yang kecil-kecil aja lah, ya. Katakan supaya bisa makan untuk 1-2 hari, ya. Kita kasih uang 50.000 atau 50.000. Tapi kalau kita memperhatikan kepentingan dia supaya mendapatkan dampak yang lebih banyak, berilah uangnya agak besar. Tapi bukan untuk konsumsi, ya, tapi untuk usaha, ya. Tunjukkan misalnya, ya, kalau Anda saya beri uang 200.000, Anda bisa ya jualan kecil-kecilan lah. Misalnya yang buat gorengan atau apa, ya. Itu akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak dibandingkan apabila kita hanya memberikan jumlah yang kecil hanya untuk konsumsi saja. Apakah ada kaitannya Pak dengan ada peribahasa ya? Orang misalnya dalam hal membantu. Kalau kita membantu hanya memberikan misalnya 1 kali makan atau untuk 1 bulan uang, itu kurang bijak. Akan lebih bijak jika kita itu membantu mereka itu supaya bisa mandiri. Karena itu berpikir lebih panjang. Dalam peribahasa,
jangan kasih ikan tapi beri kailnya. Betul. Apa kaitannya seperti Itu maksudnya ya. Jadi kalau membantu itu lebih baik memberikan kailnya, yaitu ya bidang usaha yang memungkinkan dia bisa mendapatkan hasil yang jangka panjang, ya. Tidak hanya satu saat ya. Nah sekarang pemerintah ya bagus juga ya, katanya akan memberikan makan bergizi ya kepada anak-anak kita supaya lebih sehat ya. Bagus-bagus saja ya. mulai dari kemarin? Ya, tapi sebenarnya harus nama itu jangan semua dibeli dalam kelompok yang sama ya. Orang-orang miskin saja yang dibantunya. Kalau orang kaya ya jangan ya. Toh mereka sudah kaya ya. Tidak perlu disediakan oleh negara atau oleh kita sendiri ya. Bahkan harus nama ya orang kaya itu dihimbau ya untuk membantu program pemerintah untuk memberikan ya makan kepada anak-anak kita yang berkekurangan. Ya. Nah ini usul-usul Bapak gitu ya. Tapi sudah bagus ya. Jadi dengan apa kebijakan presiden kita Pak Prabowo ya memberikan makan bergizi bagi anak-anak kita ya bagus sekali ya. Sebab sebagian besar barangkali anak-anak orang miskin itu ya kurang gizi gitu ya karena pendapatannya kecil. Karena gizi juga sangat berpengaruh kepada kecerdasan. Itu betul ya. Oke, kita langsung masuk ke yang kedua, Kak, tentang ingat perintah dan larangan Allah. Ya. Nah, banyak orang yang mendefinisikan bijak itu tidak dikaitkan dengan hal yang ini, Pak, ingat, atau dalam bahasa kita itu takwa ya. Ya. Jadi salah satu ya kalau menurut tanggapan saya salah satu ciri orang yang bijak itu ya orang yang bertakwa. Apa seperti itu ya? Ya. Kita kan dasar negara kita juga Pancasila ya. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Artinya kita itu warga negara yang beragama ya, yang percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa ya. Allah itu kepada manusia ya, khususnya pada umat Islam yang memberikan pegangan, yaitu Al-Quranul Karim sebagai buku sucinya yang harus kita baca. Di dalamnya itu ada perintah-perintah yang harus kita lakukan. Juga ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, apabila kita mengambil keputusan berdasarkan perintah Allah yang benar, ya, juga tidak melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Allah, insya Allah kita akan mengambil keputusan yang tepat, ya, yang bijak, ya, artinya bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang-orang lain dan bagi masyarakat pada umumnya. Oke, baik Pak. Mungkin saya lanjut ya ke materi yang berikutnya, yaitu J-nya, jangan tergesa-gesa. Nah, gimana Pak kaitannya atau mengapa orang yang tergesa-gesa itu disebut tidak bijak, Pak? Ya. Karena orang tergesa-gesa itu tidak menggunakan otak lah, ya. Jadi hanya dorongan nafsu saja, ya. Kalau misalnya dia dikritik langsung marah, ya. Padahal sebenarnya yang namanya kritik itu adalah untuk kita pahami, ya. Sepanjang itu menyangkut untuk perbaikan, harusnya diterima, ya. Orang-orang bijak itu tidak anti kritik, ya. Jadi kalau kita berikan kritik itu juru harus kita analisis apa benar yang disampaikan. Kalau tidak benar juga jangan marah, ya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya. Malah marah kepada orang yang kurang bijak, ya, kurang cerdas, ya. Sebab memberikan kritik yang menyakitkan orang lain itu tidak cerdas. Yang baik kritik itu harus ditunjukkan, ya, di mana kesalahannya dan harus gimana supaya apa yang kita harapkan itu bisa diwujudkan. Oke, baik Pak. Nah, tapi saya pernah mendengar gini Pak, ada orang yang memberikan nasihat, katanya kalau menjadi seorang pemimpin itu harus cepat mengambil keputusan dan jangan cepat mengubahnya. Sebaliknya tidak boleh clean plan, artinya lama mengambil keputusan tapi cepat merubahnya. Nah, kaitannya Pak, tadi kan Bapak mengatakan jangan tergesa-gesa, sementara kita disuruh harus cepat mengambil keputusan. Bagaimana Pak penjelasannya? Ya artinya apabila kita sudah tahu masalahnya, ya, kemudian kita sudah tahu solusi yang terbaiknya, ya, sampaikan dengan baik. Harus mengambil keputusannya. Karena Bapak katakan ada suatu proses pengambilan keputusan dulu, Pak. Rasanya pernah disampaikan di sini. D-nya define the problem, ya, open your mind, ya, identify the best solution, baru transfer into action. Jadi apabila kita akan mengambil keputusan itu harus
mengadakan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Sebab apabila salah mengambil keputusan, tentu ini akan berdampak yang besar ya, dampak negatif yang merugikan bagi diri kita juga bagi orang lain. Ya. Jadi ada timbang-timbang. Nah, tapi tentu saja jangan terlalu lama nimbang-nimbangnya ya. Kalau lama juga nanti kita akan ketinggalan zaman ya, ketinggalan dari momentum. So, momentum itu memang kadang-kadang ada saat-saat tertentu kita harus cepat mengambil keputusan. Meskipun demikian tetap kita harus mempertimbangkannya. Gunakan potensi kita yaitu diberikan akal sehat oleh Allah, diberikan hati nurani ya. Itu adalah ya bukan amanah ya, tapi karunia Allah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya agar dalam kehidupan ini kita mendapatkan ya kehidupan yang baik, sukses, bahagia di dunia, dan insya Allah mendapatkan surga nanti akhirat. Oke. Nah, kalau bisa saya simpulkan seperti ini mungkin ya Pak. Artinya saat kita mau mengambil keputusan tetap harus pertimbangan matang. Tapi begitu ada keputusan itu sudah disimpulkan, harus cepat kita palu. Betul. Oke Pak, kita lanjut tentang pembahasan akhlak mulia. Berarti orang yang bijak itu harus memiliki akhlak yang mulia. Tanpa akhlak mulia, ya nggak bisa disebut bijak. Ya seperti itu ya Pak. Ya. Mengapa dijelaskan lebih luas? Jadi akhlak mulia itu sangat banyak ya. Katakanlah misalnya yang namanya Asmaul Husna itu akhlak mulia Gusti Allah ya, Tuhan kita ya. Itu ada 99 banyaknya, bahkan ada yang mengatakan lebih ya. Kita juga ada hadis yang mengatakan takhalaku bi akhlaqullah ya. Tanamkanlah dalam dirimu ya sifat-sifat Allah. Tentu saja ya dalam kondisi kemanusiaan kita kan. Misalnya sifat Rahman, Rahim ya, Fatona, Amanah, Sidik, Tabligh ya. Kita juga harus berusaha memiliki akhlak seperti demikian. Sebab akhlak mulia itulah ya akan menjadikan seorang itu jadi bijak ya. Orang itu akan mengambil keputusan yang benar ya. Sebab apabila keputusan kita salah, ini yang rugi itu bukan hanya diri kita sendiri ya, tapi umat atau orang lain. Ya. Jadi tanamkanlah dalam dirimu sifat-sifat Allah atau akhlak mulia Allah ya dalam batas-batas kemanusiaan kita. Sebab Allah maha ya, yang kita mah ya hanya sekedar ya berusaha mendekatinya. Oke, baik Pak. Mungkin kalau dibahas lebih jauh tentang akhlak mulia akan panjang ya Pak. Ya, Ya mungkin mudah-mudahan di rubrik yang lain, ya kita rencana akan memanggil Ustadz ya Pak, ngisi podcast kita ya di channel ini. Mungkin ke depan kita akan memanggil Ustadz, mungkin kita akan bahas lebih jauh tentang berbagai akhlak, termasuk tentang perekonomian Islam ya Pak, tentang ekonomi syariah dan sebagainya, yang mungkin ini juga sebagai pengumuman dan informasi kepada pemirsa bahwa channel channel Bina Esa TV ini ya materinya akan ditambah lagi. Jadi bagi para pemirsa yang sampai sekarang belum subscribe, segera subscribe, jangan sampai ketinggalan berbagai informasi, video-video yang menarik dan bermanfaat. Bukan hanya video hiburan, tapi di sini adalah video yang bermanfaat, akan membawa kepada keberhasilan kita di dunia maupun di akhirat. Oke, sebagai intermezzo ya, sebagai informasi tambahan tentang channel Bina Esa TV. Kita lanjutkan tentang pembahasan bijak. Nah, yang terakhir yaitu huruf K, yaitu kalem. Mengapa orang bijak itu harus kalem? Jadi orang bijak itu ya kalem, ya, tenang ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa ya. Jangan seperti setan ya, ya. Ya ketika Allah memerintahkan supaya dia itu sujud, dia itu memberikan hormat kepada Nabi Adam pada saat itu ya. Dia nggak mau ya, karena dia merasa oh saya diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah ya. Itu lebih jangan ya. Dan kita itu harus tidak menganggap hanya kita saja yang terbaik ya. Memang kita harus berusaha menjadi orang yang terbaik ya. Tapi jangan sampai menganggap orang lain oke tidak bisa yang terbaik ya. Semua manusia itu punya kesempatan yang sama menjadi orang yang terbaik ya. Sepanjang dia taat kepada Allah ya, sepanjang dia itu taat mengikuti jejak Rasulullah, manusia itu sebab menjadi orang yang terbaik.
Dan orang yang terbaik itu ada yang punya tiket masuk surga. Insya Allah lah. Bapak yakin setiap orang itu bisa masuk surga asal mau melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Oh, katanya di dunia itu kan banyak katakan tantangan, godaan dan sebagainya ya, ujiannya. Tapi Allah menyatakan setiap manusia itu akan diuji sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kapasitas kita. Orang kecil akan ujian juga kecil ya. Orang gede gitu. Ya memang yang menjadi pemimpin itu kalau berbuat baik, pahalanya lebih baik kan. Tapi sebaliknya, apabila menjadi pemimpin berbuat tidak baik juga, nanti siksanya lebih berat ya. Jadi Allah itu adil ya. Orang kecil ya, memang kemampuannya juga kecil ya. Mungkin dampak pada orang lain juga kecil, maka berikan ujiannya kecil-kecil saja. Nanti setiap orang apa yang anggap punya peluang masuk surga. Ya tentu saja kan surga bertahap ya. Tapi serendah-rendahnya surga dibandingkan dengan neraka mah pasti lebih Iya. bagus. Ya. Itu barangkali ya. Bisa digambarkan ciri atau karakter orang yang kalem itu seperti apa? Orang kalem itu ya kalau berbicara tidak terlalu gerak, ya. Kemudian ucapannya ya tidak meledak-ledak, ya. Roman mukanya banyak senyum, santun, ya, santai. Kalau dikritik tidak marah, ya. Tapi dijawab, ya. Tentu aja dijawab dengan logika yang benar, ya. Tidak usah marah, ya. Sebab pada orang marah dilawan marah itu merusak diri sendiri, ya. Situasi juga kan tidak baik, ya. Kita kadang-kadang yang menyayangkan saudara-saudara kita kalau berdebat di dalam televisi itu tertorong-torong gitu ya. Yang satu dan bicara ya, belum selesai juga sudah ditanggapi ya. Dipotong ya. Dipotong ya. Itu kan tidak bagus. Ya. Nah, orang bijak tidak akan melakukan sedemikian. Kalau ada orang lain bicara, dengarkanlah ya. Kalem saja lah. Ya. Dengan demikian maka kita bisa menjawab juga dengan tenang ya. Dan kalau dikritik juga jangan marah ya. Jangan-jangan kritiknya itu betul bahwa kita itu melakukan perbuatan yang kurang baik. Perbaiki saja. Kan? Kalau misalnya juga mengatakan yang tidak sama dengan dia, tidak apa-apa ya. Tapi yang benar tetap benar ya. Yang salah pasti salah. Jadi orang bicara itu akan bahagia dalam kondisi apapun juga. Oh, hidup di dunia itu hanya sebentar. Pak Rahmat, Pak Pemirsa. Mari kita manfaatkan sebentar ini untuk berbahagia. Ya. Jangan sampai kita di mana-mana ya menghadapi tantangan yang menyusahkan. Ya. Salah sedikit ya kita marah, ya. Tidak ada gunanya. Lebih-lebih dendam. Dendam itu menyimpan penyakit. Ya. Jadi orang mendendam pada orang itu sama dengan menyimpan racun di dirinya sendiri. Sayang, kenapa racun disimpan? Racun harus dibuang. Ya. Supaya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu tujuan dari kita. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan lebih menyeluruh nih. Bagaimana Pak manfaat memiliki sikap bijak dalam meraih sukses bisnis? Kan orang-orang bijak itu senantiasa menggunakan potensi dirinya. Ya. Potensi dirinya itu satu punya otak, digunakan otaknya. Punya hati nurani, ya, digunakan hati nuraninya. Ya. Kemudian juga dia itu orang bijak itu ya berpikirnya luas, berpikirnya panjang. Insya Allah ya, apabila kita senantiasa menggunakan otak kita, ya, kemudian menggunakan hati nurani kita, ya, kolbu kita, ya, kemudian senantiasa mengikatkan diri dengan Allah, ya, ingat Allah, ya, ingat firman-firmannya, ya, ingat apa yang diperintahkannya, ingat apa yang dilarang. Insya Allah dia akan menjadi orang yang bijak. Ya. Nah, kemudian tadi ya, orang bijak itu tidak marah apabila dikritik. Ya. Nah seringkali yang menyebabkan kita menjadi tidak bahagia itu apabila dikritik oleh orang lain. Terima saja. Kalau kritiknya bagus ya terima supaya kita ada perbaikannya. Kalau dia kritiknya berapa biarkan saja. Ya. Sebab yang bagusnya tetap bagus. Ya. Mungkin dikatakan orang tidak bagus. Ya. Nah dengan demikian insya Allah hidup kita itu akan tenang ya. Jadi di dunia itu untuk apa kok? Hidup yang sebentar kita harus dibuat yang tidak enak ya. Jadi neraka di dunia ya. Mari usahakan ya.
rumahmu surgamu ya. Hidup ini harus dilakukan dengan kebaikan. Insya Allah, apabila kita taat kepada hukum Allah, hukum negara, ya, hukum kebiasaan masyarakat, kita akan bahagia. Oke, baik Pak. Karena Bapak sudah menjelaskan panjang lebar nih tentang apa itu bijak. Mungkin sekarang saatnya Bapak memberikan sebuah kesimpulan atau ringkasan dari apa yang disebut dengan bijak. Mana Pak? Ya. Jadi orang yang bijaksana itu punya karakter-karakter yang baik ya. Satu, orang bijaksana itu kalau melakukan keputusan tidak asal-asalan, tapi dipertimbangkan. Orang bijaksana itu orang yang jujur ya, yang dikatakannya itu kebenaran, ya. Bukan sesuatu yang salah atau keliru. Ya. Orang bijak itu ya, tindakannya itu hati-hati. Ya. Dia itu senantiasa empati ya, melihatnya bukan dari di sisinya diri sendiri, tapi juga dari sisi orang lain. Dengan demikian, orang bijak itu akan bahagia ya. Dan bahagianya bukan hanya untuk dirinya sendiri ya, tapi juga untuk orang-orang lain. Nah, oleh karena itu, Bapak beranggapan, mari kita berusaha menjadi orang yang bijaksana. Seorang bijaksana itu akan membahagiakan diri sendiri dan juga membahagiakan orang lain. Nah, mari jadikan kehidupan ini surga di dunia ya. Insya Allah kita akan mendapatkan nanti surga di akhirat. Oke, baik Pak. Terima kasih ya. Demikianlah para pemirsa bagaimana caranya kita menjadi seorang yang bijak. Nah, caranya ya dirumuskan dengan formula yang kita disingkat juga dengan kata bijak. Yaitu yang pertama berpikir luas, ingat perintah dan larangan Allah, kemudian J-nya jangan tergesa-gesa, kemudian nya akhlak mulia, dan K-nya kalem. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kali ini bermanfaat baik bagi saya sendiri sebagai host di acara ini, juga bagi para pemirsa yang menonton video ini. Mohon maaf atas kesalahan kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.